Bagaimana, Bu Dekan? Bisa kita mulai? Boleh, Prof. Ya, Mulai saja. 5 menit. Iya. Uji? Baik, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi Recording in dengan progress. Promovenda Heksana Sri Lastanti dengan NIM 222-021-804-006 akan segera dimulai. Sebelum sidang terbuka promosi doktor dimulai, maka terlebih dahulu akan dibacakan riwayat hidup Promovenda oleh kopromotor. Pada Bapak Profesor Dr. Haryono Umar, AK MSI CA, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Heksana Sri Lastanti, AK MSI CA. Tempat tanggal lahir Boyolali, tanggal 5 Agustus tahun 1974. Pengalaman kerja, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti dari tahun 1999 sampai sekarang. Asisten Wakil Dekan 1 Bidang Akademik tahun 2020 sampai sekarang. Sekretaris Program Pendidikan Profesi Akuntansi FEB Usakti tahun 2006 sampai dengan 2020. Pengalaman Asosiasi Profesi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 1. Master Asesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Republik Indonesia. 2. Asesor Kompetensi LSP Teknisi Akuntansi. 3. Tim Penyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia SKKNI. 4. Tim Rekonstruksi Kurikulum dan Kaji Ulang SKKNI Bidang Teknisi Akuntansi. 5. Tim Penyusun Skema Sertifikasi Bidang Teknisi Akuntansi. 6. Tim Penyusun Peta Kompetensi Industri. 7. Tim Penyusun Materi Asesmen Bidang Akuntansi. 8. Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi. 9. Pengurus Asosiasi Profesi Teknisi Akuntansi Mata Indonesia. 10. Anggota Ikatan Akuntan Indonesia. 11. Infrastruktur pelatihan berbasis kompetensi. Betul-betul akuntan yang top. Yang kelima, yaitu pengalaman penyusunan karya ilmiah. 1. Penyusun buku pengantar akuntansi 2 dan modul pembelajaran. Dan 2 adalah publikasi karya ilmiah di berbagai media penerbitan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haryono Umar. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MMCIRR selaku Ketua Penguji untuk dapat memimpin jalannya sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovenda Heksana Sri Lastanti dengan NIM 221-021-804-006 akan segera dimulai. Heksana Sri Lastanti adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi konsentrasi akuntansi angkatan 17 tahun 2018-2019 dan telah menempuh seluruh mata kuliah, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan ini saya buka. Saudara Promovenda Heksana Sri Lastanti, saya minta di hadapan sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi, saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Sebelum acara ini dimulai, apakah saudara Promovenda merasa sehat dan siap untuk diuji? Ya, siap dan terima kasih Ibu Ketua Sidang yang saya hormati. Baik, silakan kepada saudara Promovenda untuk memaparkan disertasi saudara selama kurang lebih 15 menit. Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang.
Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk memaparkan hasil disertasi saya dengan judul pengaruh fraud hexagon modified terhadap fraudulent financial statement dengan governance and culture sebagai variabel pemoderasi. Yang saya hormati tim penguji, Ketua Penguji Dr. Yolanda Masnita Siagian, SEMM DIRR, kemudian promotor Profesor Dr. Eti Murwaningsari KMMCA, kopromotor Profesor Dr. Haryono Umar KMSC CA, anggota penguji Profesor Dr. Sukrisno Agus KMM CPA CA, anggota penguji Dr. Muhammad Nuryatno KMM CA, anggota penguji Dr. Susi Trimulyani AKMM CA, dan penguji luar Profesor Dr. John Hutagal. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya menyampaikan hasil disertasi saya dengan struktur penyajian sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang, landasan teoritis dan signifikansi penelitian. Yang kedua rangka pemikiran dan perumusan hipotesis. Yang ketiga hasil penelitian. Dan yang keempat adalah kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran. Masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang, landasan teori, dan signifikansi penelitian. Bapak Ibu sekalian, latar belakang masalah yang menjadi motivasi saya untuk melakukan penelitian ini adalah, yang pertama adalah berbagai survei terkait fraud di Indonesia maupun internasional, kemudian yang kedua adanya berbagai penelitian terkait dengan fraudulent financial statement, dan yang terakhir adalah berbagai kasus yang ada di Indonesia dan juga secara skala internasional terkait kasus perbankan dan kasus lembaga keuangan lainnya. Yang pertama terkait dengan hasil survei Indonesia tahun 2019 dan hasil survei dari Association of Certified Fraud Examiners tahun 2018 dan 2020 menunjukkan bahwa yang pertama, fraud di sektor keuangan dan perbankan paling sering terjadi dan mengakibatkan kerugian besar. Hal ini ditunjukkan dengan data kasus industri perbankan dan jasa keuangan sebanyak 366 kasus di tahun 2018 dan 364 kasus di 2020. Kemudian pihak yang paling dirugikan akibat adanya fraud adalah industri keuangan perbankan sebanyak 41,4%. Skema kecurangan berupa financial statement fraud industri perbankan mengalami kenaikan sebesar 8% pada tahun 2018 menjadi 10% pada tahun 2020. Kemudian juga dari penilaian dari Corruption Perception Indonesia tahun 2020 bahwa Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara yang terkorup. Kemudian dari Appflyer Growth Index tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia itu banyak kedua di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan penelitian fraud. Penelitian fraud yang pertama adalah penelitian Lasranti 2020 yang menyatakan bahwa pressure, opportunity, dan rationalization berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan baik ketika dimoderasi maupun tidak dimoderasi dengan komite audit. Penelitian Nugroho dan Sari menyatakan bahwa stimulus, ego, dan kolusi berpengaruh terhadap financial statement. Kemudian penelitiannya Murtanto dan Sandra bahwa pressure dan opportunity memiliki pengaruh signifikan terhadap penyimpangan akuntansi, sedangkan rationalization, capability, dan komite audit tidak mempengaruhi penyimpangan tersebut. Kemudian penelitian Pausinas dengan skor model, yaitu fraud hexagon dengan stimulus, capability, opportunity, rationalization, ego, dan collusion terhadap fraudulent financial statement. Penelitian Siahaan et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa pressure, opportunity, justification, dan capability berpengaruh positif terhadap penyalahgunaan aset. Penelitian Mustafa tahun 2017 bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap penyalahgunaan aset,
Dan yang terakhir adalah penelitian Bellew dan Bernstein tahun 2020 yang mengatakan bahwa organizational culture, nilai-nilai karyawan dan perilaku atasan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah berbagai kasus fraud yang terjadi di dunia perbankan, baik BJP Syariah, BTN, Bank Surya, terkait dengan pencairan kredit fiktif dan kredit bermasalah, serta terkait salah saji material laporan keuangan perbankan ke Bank Indonesia. Kemudian kasus NSP Finance terkait kecurangan penyajian piutang dan pendapatan fiktif dalam laporan keuangan SNP Finance. Kasus PT Garuda terkait penggelembungan laba tahun 2018 akibat pengakuan pendapatan yang prematur. Kasus fintech file terdapat dana aliran janggal baik keluar maupun masuk ke Indonesia melalui bank-bank besar senilai 504,65 juta dolar US dollar. Kemudian kasus asuransi Jiwasraya, kasus PT Asabdi juga terindikasi fraud dalam mengelola saving plan dan investasi. Nah, berdasarkan survei penelitian fraud dan kasus fraud yang ada, maka memotivasi saya untuk mengambil penelitian dengan judul pengaruh fraud hexagon modified terhadap fraudulent financial statement fraud dengan dimoderasi governance and culture. Yang berikutnya adalah landasan teori. Di sini saya menggunakan agency teori, positive accounting theory, psychosocial theory, kemudian financial statement fraud atau fraudulent financial statement, kemudian faktor pemicu kecurangan, fraud hexagon modified, dan governance and culture. Yang pertama adalah agency teori, merupakan teori yang menyatakan hubungan keagenan, merupakan suatu kontrak di mana pemilik mempekerjakan agen atau orang lain, dalam hal ini adalah manajer, untuk melakukan kegiatan atas nama pemilik yang melibatkan pendelegasian kewenangan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian karena adanya kontrak tersebut memungkinkan timbulnya adanya informasi yang tidak setara atau asimetri informasi yang mengakibatkan timbulnya moral hazard dan effort selection. Yang berikutnya positive accounting theory, pengamatan atas fenomena akuntansi berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa dapat dijelaskan menggunakan positive accounting theory yang terdiri dari bonus plan hypothesis, debt or equity hypothesis, dan political cost hypothesis. Kemudian psikososial teori yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Erikson menyatakan ada prinsip realistik, kemudian society influence, dan juga ada tahapan dalam perkembangan kehidupan manusia terkait dengan ego dan juga dengan pribadi masuk dalam teori psikososial Erikson. Kemudian fraudulent financial statement merupakan intensi, kesengajaan, salah saji atau penghilangan fakta material atau data akuntansi yang menyesatkan, dan ketika dipertimbangkan dengan semua informasi yang tersedia, maka akan menyebabkan pengguna laporan keuangan mengubah pertimbangan atau keputusannya. Yang berikutnya adalah faktor pemicu kecurangan. Faktor pemicu kecurangan berkembang dari fraud triangle Creasy 1953, yaitu dipengaruhi oleh pressure, opportunity, dan rationalization. Kemudian dikembangkan di 2004 oleh Wolf and Hermanson dengan fraud diamond. Di sini ada penambahan satu, yaitu capability. Kemudian dikembangkan tahun 2009 oleh Ron Howard dengan fraud pentagon dengan menambahkan arogansi, dan yang terakhir adalah fraud hexagon yang dikeluarkan oleh Volsinas tahun 2019 yang menyatakan bahwa kecurangan disebabkan oleh 6 faktor, yaitu pressure, opportunity, rationalization, capability, ego, dan collusion. Yang berikutnya adalah terkait signifikansi penelitian yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian saya. Yang pertama adalah menghilangkan variabel ego, kemudian menggantikan atau menambahkan dengan variabel of integrity, dan menambahkan satu indikator governance and culture dalam dalam KOSO IRM tahun 2017. Nah, dasar yang pertama menghilangkan variabel ego itu dari konsep psikoanalisis Freud tahun 1923, psikososial Erikson tahun 1963, kemudian dari bukunya Ratus dan Nevitt
tahun 2000 dan Morrison tahun 1997. Kemudian menambahkan variabel Lapse of Integrity berdasarkan panduan SPI KPK 2017, Peraturan OJK nomor 39 POJK 03 tahun 2019, kemudian hasil penelitian dari Mustofa et al., Siahaan et al., dan Kakati dan Goswani tahun 2019. Kemudian menambahkan satu indikator governance and culture dengan komitmen memperoleh sertifikasi dan penghargaan berdasarkan KOSO IRM 2017, Undang-Undang nomor 20 tahun 2014, dan penelitian dari Belu and Renstein tahun 2009. Bapak Ibu sekalian, penjelasan untuk masing-masing novelty adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan konsep atau faktor ego yang mempengaruhi kecurangan atas laporan keuangan karena dua hal. Yang pertama adalah dari dasar teori yang dipergunakan, yang kedua adalah dari measurement atau pengukurannya. Yang pertama adalah dari teori yang dipergunakan oleh Pausinas mendasarkan pada teori psikoanalisis teori tahun 1923, di mana ego itu dikendalikan oleh id atau nafsu, sehingga yang berjalan adalah prinsip pleasure, prinsip kesenangan, di mana kadang akan melanggar kepada aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Kemudian tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat berdampak pada kepribadian atau ego seseorang. Kemudian tidak ada perkembangan dalam setiap tahapan kehidupan manusia karena dianggap bahwa kepribadian seseorang itu hanya berdasarkan pada bawaan lahir. Nah, teori dari Freud tersebut kemudian digugurkan dengan teori dari post-Freudian teori atau psikososial teori Erikson tahun 1963, di mana menggunakan prinsip realistis, di mana seseorang itu akan bisa mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan dari bawaan lahir, tetapi juga berdasarkan pengalaman masa lalu, dipengaruhi oleh keberadaan lingkungan, dan juga perkembangan setiap tahap dalam kehidupan manusia. Sehingga saya menggunakan dasar psikososial untuk bisa mengukurkan dari pendapat Pausinas terkait ego selalu berpengaruh negatif sehingga memicu tindakan kecurangan. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke pembahasan yang kedua, ini salah satu ilustrasi terkait dengan konsep teori tersebut, di mana pada usia 30 sampai 60 tahun, usia ketika seseorang berkontribusi terhadap masyarakat atau organisasi, maka ada dua kondisi yang berseberangan, yaitu generativity versus stagnation, di mana apabila generativity yang dicirikan dengan memperdulikan kepentingan orang lain, keinginan untuk membina orang lain, penuh inovasi, kreatif, penuh dengan ide, dan menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku, serta ingin untuk ada progresi biologis. Sedangkan kalau stagnation adalah hanya fokus terhadap kepentingan diri sendiri, keengganan untuk terlibat dan menyesuaikan dengan komunitas yang ada. Apabila yang berkembang pada lingkungan itu adalah syntonic quality atau kualitas yang baik, maka yang timbul adalah basic strength. Seseorang menjadi care, patuh terhadap semua norma-norma dan juga lebih kreatif serta memperdulikan kepentingan orang lain. Namun apabila yang berkembang adalah kualitas distonik yang merusak, maka yang timbul adalah core patologi yang menyebabkan seseorang menjadi rejectivity, tidak mau peduli dengan lingkungan, tidak mau peduli dengan orang lain, dan juga melanggar norma-norma yang berlaku secara umum. Kemudian yang kedua, kelemahan pengukuran dari ego. Pengukuran ego menggunakan foto CEO dalam annual report. Nah, hal ini juga tidak sesuai karena di sini ditunjukkan bahwa dari penelitian Mulawarnan dan Nur Fitri tahun 2017 bahwa seseorang yang terlalu banyak mempublikasikan foto dalam media sosial ataupun annual report itu menunjukkan bahwa seseorang itu adalah narsis. Nah, menurut Morrison dalam bukunya Scheme the Underside of Narcissism menyatakan bahwa narsisme yang berlebihan dapat mengakibatkan penyimpangan kepribadian dalam hal rasa percaya diri yang tidak sehat, karena hanya memandang dirinya lah yang paling hebat
dari orang lain tanpa bisa menghargai orang lain. Demikian juga pendapat dari Ratus N. Newitt dalam Abnormal Psychology and Changes World tahun 2018 menyatakan bahwa orang narsistik memandang dirinya sebagai cara yang berlebihan. Mereka senang sekali menyombongkan diri dan berharap orang lain memberikan pujian. Nah, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka ya kalau kita lihat dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, narsistik termasuk gangguan kejiwaan klaster B, yaitu gangguan kepribadian, antisosial, histrionik, dan narsistik. Nah, karakteristik perilaku untuk yang mengalami gangguan kejiwaan klaster B adalah terlalu dramatis dan emosional, menuntut untuk menjadi pusat perhatian, kebutuhan yang berlebihan untuk diyakini, dipuji, dan disetujui, dan perasaan diri yang paling hebat. Jika keadaan gangguan kejiwaan tersebut tidak terdeteksi dan tidak tertangani, maka akan mendorong ke dalam keadaan depresi dan putus asa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengunggahan foto di annual report berdasarkan DSM termasuk gangguan kejiwaan klaster B yang jika tidak terdeteksi akan mengakibatkan depresi dan putus asa. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan potensi untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, dua hal inilah yang mendorong membuat saya untuk mengajukan perubahan dari ego menjadi lack of integrity. Nah, penambahan variabel lack of integrity ini ada 3 dasar. Yang pertama adalah dari panduan SPIKPK 2017 menyatakan bahwa rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu menjadi permasalahan yang mendasar. Karena tanpa integritas, kehadiran di level individu, organisasi, dan nasional itu akan merusak tata kelola perusahaan tersebut dan memicu terjadinya tindakan kecurangan. Yang berikutnya adalah penyebab utama fraud di perbankan antara lain adalah masalah kurangnya integritas sumber daya manusia, ada di POJK nomor 39 tahun 2019. Kemudian unintegrity atau lack of integrity membuat seseorang mudah terjebak, ditekan, tertekan, atau bahkan membenarkan perbuatan jahat jika ada kesempatan untuk melakukan. Berikutnya, inilah novelty dari penelitian saya, yaitu mengembangkan dari fraud hexagon menjadi fraud hexagon modified, di mana fraud hexagon itu dikeluarkan oleh Pausinas 2019. Pemicu kecurangan adalah stimulus, ego, rationalization, opportunity, collusion, dan capability. Kemudian untuk pengembangan dari penelitian ini adalah menjadi fraud hexagon modified, di mana pemicu kecurangannya adalah stimulus, opportunity, rationalization, capability, lack of integrity, dan collusion. Novelty yang kedua adalah menambahkan indikator governance and culture yang ada di KOSO IRM 2017, di mana semula hanya ada 5 indikator, kemudian ditambahkan 1 indikator, yaitu komitmen perusahaan untuk mengikuti dan mendapatkan berbagai sertifikasi dan penghargaan. Dasar penambahan indikator tersebut adalah karena di kerangka KOSO IRM baru ada 5 indikator yang semuanya adalah ukuran untuk keberhasilan dari sisi internal, sedangkan penjaminan mutu dari sisi eksternal berupa sertifikasi dan penghargaan belum masuk di dalam indikator governance and culture di KOSO IRM 2017. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2014, komitmen perusahaan untuk mengikuti dan mendapatkan berbagai sertifikasi dan penghargaan merupakan budaya yang sehat, karena dengan mengikuti berbagai sertifikasi dan mendapatkan penghargaan, berarti perusahaan tersebut terus mendorong agar manajemen dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi standar yang ditetapkan pada saat melakukan penilaian dan inspeksi untuk mendapatkan sertifikasi dan demikian untuk signifikansi penelitian. Berikutnya adalah pemikiran dan perumusan hipotesis. Jadi di sini ada variabel stimulus, opportunity, rationalization, capability, integrity, dan collusion yang berpengaruh yang mempengaruhi fraudulent financial statement dengan governance and culture sebagai variabel pemoderasi. Masing-masing variabel ini akan bisa diukur dengan beberapa indikator,
di mana untuk membuktikan dari pengaruh masing-masing indikator ini akan dibagi menjadi model utama, kemudian model ekspansi, dan yang terakhir nanti adalah ada model yang digunakan untuk pengujian sensitivitas. Rumusan hipotesis yang pertama, apakah stimulus, opportunity, rationalization, capability, lack of integrity, dan collusion berpengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Kemudian hipotesis ke-7 sampai ke-12, apakah governance and culture memperlemah pengaruh positif stimulus, opportunity, rationalization, capability, lack of integrity, dan collusion terhadap fraudulent financial statement. Berikutnya adalah hasil penelitian. Penelitian saya menggunakan data perbankan selama 7 tahun, sehingga total data penelitian yang digunakan adalah 231 data. Kemudian dari hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,07 yang menunjukkan bahwa sekitar 7% variabel independen diduga paling tidak satu variabel independen, untuk nilai adjusted R-square 0,07% menunjukkan bahwa variabel yang dimasukkan ke dalam model sebanyak 7%, selebihnya adalah variabel independen yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian nilai F sebesar signifikansi 0,015 menunjukkan paling tidak satu variabel independen akan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa dari variabel stimulus, opportunity, rationalization, capability, lack of integrity, dan collusion yang berpengaruh terhadap fraudulent financial statement adalah stimulus dan lack of integrity. Sedangkan governance and culture mampu memperlemah pengaruh stimulus dan lack of integrity terhadap fraudulent financial statement. Sedangkan variabel yang lain tidak terbukti berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Kemudian berdasarkan hasil uji ekspansi yang pertama, di mana akan digunakan indikator-indikator untuk mengukur stimulus, kemudian mengukur opportunity, rationalization, dan capability dengan menggunakan indikator yang lain, menunjukkan bahwa yang pertama, pengaruh variabel stimulus terhadap fraudulent financial statement dalam model penelitian ini hanya bisa diukur dengan menggunakan indikator financial stability baik pada saat dimoderasi ataupun tidak dimoderasi dengan variabel governance and culture. Sedangkan 3 ukuran lain yaitu external pressure, personal financial need tidak dapat mempengaruhi terhadap fraudulent financial statement. Kemudian variabel opportunity, rationalization, dan capability tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Kemudian lack of integrity berpengaruh terhadap fraudulent financial statement baik ketika dimoderasi maupun tidak dimoderasi dengan governance and culture hampir di semua model. Nah, kecuali opportunity yang diukur dengan nature of industry. Kemudian yang keempat, variabel collusion tidak berpengaruh terhadap financial statement pada seluruh model. Hasil uji ekspansi yang kedua, di mana saya membandingkan antara bank kecil yang masuk dalam buku 1 dan buku 2 dan juga bank besar yang masuk dalam buku 3 dan buku 4, menunjukkan bahwa yang pertama adalah untuk kelompok buku 1 dan buku 2 yang masuk dalam kategori bank kecil menunjukkan bahwa fraudulent financial statement dipengaruhi oleh lack of integrity, governance and culture juga memperlemah pengaruh stimulus dan lack of integrity terhadap fraudulent financial statement. Hasil pengujian model 2 ini atau model buku 1 dan buku 2 ini hampir sama dengan hasil pengujian model utama, hanya saja indikator stimulus tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Kemudian yang kedua, hasil pengujian terhadap kelompok buku 3 dan 4 menunjukkan bahwa stimulus, opportunity, rationalization, capability, lack of integrity, dan collusion tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Kemudian untuk pengujian sensitivitas.
Untuk pengujian sensitivitas ini, saya membandingkan antara model Fraud Hexagon Modified Hexana 2022 dibandingkan dengan Fraud Hexagon model Paulsinas 2019, di mana menggunakan governance and culture dengan 5 indikator sesuai dengan KOSO IRM 2017 saja. Sedangkan yang model 1, Fraud Hexagon Modified menggunakan KOSO IRM 2017 dengan ditambah 1 indikator berupa komitmen untuk mendapatkan sertifikasi dan berdasarkan hasil uji sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa variabel ego yang diukur menggunakan jumlah atau dewan direksi dalam laporan tahunan tidak berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial statement, sedangkan lack of integrity yang diukur dengan number of offenses berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial statement. Hal ini dapat mengukuhkan temuan dalam penelitian saya bahwa variabel lack of integrity dapat menggantikan variabel ego dalam Fraud Hexagon Modified Model. Yang kedua, hasil pengujian menunjukkan bahwa governance and culture yang ditambahkan 1 indikator komitmen perusahaan mendapatkan penghargaan dan sertifikasi mampu memperlemah pengaruh lack of integrity terhadap fraudulent financial statement. Sedangkan yang tidak menambahkan 1 indikator tidak bisa membuktikan bahwa governance and culture memperlemah pengaruh dari lack of integrity, pengaruh dari ego terhadap fraudulent lack of integrity terhadap fraudulent financial statement. Yang terakhir adalah kesimpulan implikasi keterbatasan dan salah. Ada 4 kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil disertasi saya. Yang pertama adalah stimulus dan lack of integrity berpengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Yang kedua, opportunity, rationalization, capability, collusion tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Yang ketiga, governance and culture memperlemah pengaruh stimulus dan lack of integrity terhadap fraudulent financial statement, sehingga governance and culture menjadi variabel pemoderasi murni yang berinteraksi dengan variabel stimulus dan lack of integrity tanpa menjadi variabel independen secara parsial terhadap variabel fraudulent financial statement. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh stimulus dan lack of integrity terhadap fraudulent financial statement dapat ditekan dengan adanya implementasi governance dan culture yang baik. Yang berikutnya, governance and culture tidak memperlemah pengaruh opportunity, rationalization, capability, dan collusion terhadap fraudulent financial statement. Variabel moderating governance and culture menjadi variabel pemoderasi potensial yang tidak berinteraksi dengan variabel opportunity, rationalization, capability, dan collusion, dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap fraudulent financial statement. Implikasi dari penelitian saya. Yang pertama, pengembangan teori. Dari hasil penelitian berarti saya mendukung penelitian teori agensi, teori positif accounting teori, dan psikososial. Kemudian bagi asosiasi profesi adalah memberikan kontribusi kepada asosiasi profesi, khususnya IAPI, bahwa auditor perlu memperhatikan masalah integritas atau kurangnya integritas pada saat melakukan audit suatu. Bagi regulator, harus memperhatikan variabel stimulus dan lack of integrity karena menjadi variabel utama yang mempengaruhi tindakan kecurangan. Sehingga regulator harus melakukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam implementasinya. Kemudian yang terakhir bagi perusahaan dalam hal ini khususnya industri perbankan harus memperhatikan stabilitas keuangan dan menegakkan integritas serta mengimplementasikan governance and culture yang baik sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan termasuk fraudulent financial statement agar dapat menjamin keberlangsungan usaha dan mencapai strategi serta tujuan organisasi. Keterbatasan dan salah. Yang pertama, tingkat koefisien determinasi R-square pada model penelitian ini masih relatif rendah, hanya 7%. Analisa terhadap pengukuran governance and culture disclosure menggunakan konten analisis masih bersifat subjektif. Yang ketiga, pemilihan indikator menggunakan loading factor dapat menghasilkan kesimpulan yang layak dari semua indikator, namun hanya dipilih satu berdasarkan nilai loading factor yang paling tinggi saja. Saran yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen agar dapat menjelaskan dengan lebih baik dan lebih banyak pengaruhnya terhadap fraudulent financial statement
misal variabel transparansi, sifat introvert dan extrovert, serta tipe komunikasi. Yang kedua, peneliti selanjutnya dalam mengukur variabel governance and culture menggunakan konten analisis sebaiknya menggunakan pihak kedua dan ketiga agar hasilnya lebih objektif. Yang ketiga, pemilihan indikator dalam model utama dapat menggunakan analisis lain yang lebih sesuai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pemaparan dari hasil disertasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mendengarkan tadi paparan yang cukup komprehensif dari Promovenda, maka tahapan lanjutan yaitu adalah tahapan pengujian untuk menyanggah, dimulai dari yang pertama yaitu Profesor Dr. Sukrisno Agus AK MM CPA CA. Kepada Prof. Sukrisno dipersilahkan, Prof. Sudah terdengar suara saya? Iya. Ya, sudah Prof. Ya, yang saya hormati Prof. Eti sebagai promotor, Mariono Umar sebagai promotor, dan rekan penguji lainnya, mulai dari John Tagawal, Dr. Susi, Dr. Muhammad Nuryatno. Ibu Eksana, hari ini hari yang berbahagia tentunya untuk Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman seangkatan dan mahasiswa S3 Trisakti lainnya supaya bisa selesai disertasinya walaupun penuh kesibukan. Saya batasi pertanyaan saya 3 dan menurut saya pertanyaan yang berat-berat sudah terjadi pada waktu ujian tertutup. Jadi saya kasih pertanyaan yang ringan-ringan ya Bu Eksana, dijawab singkat saja. Ya, terima kasih Prof. Yang pertama, kita semua menyadari bahwa perbankan merupakan bisnis yang risiko tinggi, high risk, banyak terjadi fraud, ya. Dan tentunya di perbankan itu ada yang dikenal dengan istilah 3 line of defense, ya. Ibu jelaskan sedikit apa yang dimaksud 3 line of defense ya di bisnis perbankan. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, apa sebetulnya penyebab utama fraud menurut Ibu? Ya, apakah itu needs ya di fraud triangle ada needs atau lack of integrity, salah satu variabel dari penelitian Ibu ya. Jadi penyebab utamanya itu needs atau lack of integrity. Terus pertanyaan yang ketiga, kalau kita mengikuti perkembangan, saat ini sedang ramai mengenai salah satu komisioner KPK ya, Ibu Lili Pintanauli. Ya, beliau sedang atau akan diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Masalahnya sebetulnya tidak menyangkut korupsi ya. Tapi diduga ini mungkin ada kaitannya dengan lack of integrity, yaitu beliau ikut menyaksikan balap motor di Mandalika ya, kita semua tahu ya, tapi tiketnya gratis dan hotelnya gratis dari orang udah semua tahu dari Pertamina ya. Mohon pendapat Ibu, ini pelanggaran berat atau pelanggaran ringan? Karena di mass media itu ada yang bilang harus mengundurkan diri atau akan mengundurkan diri. Itu saja Bu Eksana, jawab singkat-singkat saja. Terima kasih. Silakan. Oke, baik. Mohon izin untuk memberikan tanggapan Prof. Sukrisno Agus. Jadi tadi dari pertanyaan pertama, apa itu yang dimaksud dengan 3 line of defense. Jadi di sini perusahaan termasuk industri mulai memerlukan adanya pengelolaan manajemen risiko yang baik, sehingga diperlukan 3 lapis pertahanan untuk menciptakan pengelolaan manajemen risiko yang efektif. Nah, 3 line tersebut adalah yang pertama dari sisi risk owner, pemilik risiko itu sendiri harus bertanggung jawab untuk menerapkan pengendalian internal dan mengelola risiko dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.
dan jika ada ketidaksesuaian maka harus dilakukan tindakan korektif untuk mengatasi kelemahan yang ada. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dari sisi pengawas resiko. Nah, di sini perusahaan membangun berbagai unit-unit atau fungsi-fungsi untuk memastikan bahwa pemilik resiko tadi atau risk owner itu memang sudah merancang, menetapkan, dan melakukan kegiatan pengendalian internal secara memadai. Nah, fungsi-fungsi itu misalkan ada unit kepatuhan atau compliance, kemudian pengelola manajemen resiko, kemudian penjaminan mutu. Nah, kemudian lapis yang ketiga itu adalah adanya audit internal yang akan memberikan kepastian atau assurance bahwa untuk pengendalian internal yang dilakukan di layer 1 yaitu risk owner tadi dan juga pengawas resiko itu sudah dijalankan dengan baik. Seperti itu, Prof, untuk jawaban saya yang pertama. Yang kedua. Oke, untuk jawaban yang kedua tadi, oke. Jadi kalau dilihat dari definisinya atau penjelasannya, kalau ada need financial personal need itu akan terjadi ketika manajer memiliki ikatan keuangan yang besar terhadap perusahaan yang ditunjukkan dari jumlah saham yang dimiliki. Nah, jadi kalau ada kondisi terkait dengan kinerja keuangan atau harga saham yang tidak baik, maka akan berdampak terhadap kondisi personal keuangan personal dari manajer. Nah, ketika manajer memiliki integritas yang tinggi, maka manajer tidak akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan membuat kebijakan yang mengandung kecurangan agar dapat menampilkan informasi yang sebaliknya, yaitu kinerja keuangan yang baik dan kinerja saham yang baik. Nah, tetapi kalau misalkan ada lack of integrity atau integritasnya rendah, maka manajer akan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan agar bisa menampilkan kinerja keuangan yang positif dan kinerja saham yang positif, sehingga tidak akan mengancam kinerja keuangan personal dari manajer tersebut. Jadi menurut saya lack of integrity ini menjadi lebih berpengaruh terhadap tindakan fraudulent financial statement dibanding dengan personal financial needs. Dan hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian saya, di mana dengan seluruh model lack integrity berpengaruh signifikan terhadap fraudulent financial statement. Demikian jawaban saya yang kedua, Prof. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, kalau tadi kasusnya Lili, dalam hal ini adalah wakil ketua KPK yang menerima tiket gratis dan juga fasilitas hotel ketika ada event MotoGP di Mandalika, Lombok. Nah, menurut saya apakah masuk di pelanggaran kecurangan besar atau kecil? Menurut saya harus dilihat terlebih dahulu bukti-bukti terkait dengan penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukan dengan kasus tersebut. Jadi kalau dilihat dari penjelasan dari Prof tadi, patut diduga bahwa Lili itu melanggar kode etik KPK, diantaranya adalah integritas dan juga kepemimpinan. Dalam hal ini untuk integritas karena Lili menerima gratifikasi, kemudian untuk kepemimpinan Lili tidak memberikan contoh yang baik dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Nah, namun perlu dibuktikan dari Dewan Pengawas KPK di mana apakah gratifikasi tersebut mengandung unsur suap terkait dengan jabatannya atau tidak. Nah, kalau terbukti iya, maka menurut saya ini termasuk pelanggaran berat karena melanggar kode etik dari KPK. Dan beliau adalah pimpinan sehingga mestinya memberikan suri teladan yang positif kepada bawahannya, dan juga beliau harusnya menjadi garda terdepan untuk menjaga marwah KPK yang diberikan amanat oleh masyarakat untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih maju, kemudian bebas dari korupsi dan juga lebih sejahtera.
Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih Bu Heksana. Saya cukup puas dengan jawaban Ibu. Semoga ujian hari ini memberikan hasil yang terbaik untuk Bu Heksana. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Penguji Dr. Yolanda Masnita Siagian. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, baik, terima kasih. Kita lanjut kepada penguji kedua, yaitu Bapak Dr. Muhammad Nuryatno AK MMCA. Kepada Pak Nano dipersilahkan, Pak. Masih di mute, Pak Nano. Baik, terima kasih pada Bu Dr. Yolanda selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati tim promotor, kemudian sesama tim penguji, yang berbahagia Saudari Promovenda, Ibu Heksana, dan yang saya hormati juga hadirin, baik pimpinan dari Fakultas Ekonomi maupun Universitas Trisakti, kemudian dari Prodi, dan teman-teman dari program Doktor Ilmu Ekonomi, khususnya konsentrasi akuntansi. Hari ini tentu saja yang paling berbahagia ini dalam forum ini adalah Bu Heksana dan keluarga. Selamat untuk itu Bu ya. Jadi payahnya ini insya Allah sudah segera akan dipetik. Dan tentu saja juga lembaga di mana Ibu bernaung, di sini ada Kaprodi Sekprodi, ada Bu Dekannya juga. Saya lihat juga ada Bu Warek 1 ini dan Bu Warek 2 ya, dan teman-teman yang lain. Baik, terkait dengan apa yang sudah dipresentasikan, ini intinya pertama adalah saya klarifikasi aja ya Bu ya. Tadi sebagaimana Prof. Agus juga menyampaikan, yang susah-susah nih udah nih ditertutup. Jadi diterbuka ini klarifikasi. Pertama, selamat, Ibu sudah berhasil memodifikasi ya salah satu fraud teori, yaitu hexagon ya, menjadi fraud hexagon, the fraud hexagon modified. Nah, cikal bakal hexagon ini adalah dari fraud triangle-nya Krese. Krese mengatakan bahwa 3 komponen yang diteliti, yaitu saya singkat POR ya, pressure, opportunity, dan rationalization, untuk sampai seseorang atau kelompok orang berbuat curang, itu 3-tiganya harus terpenuhi. Nah, saya minta klarifikasi, kenapa di dalam penelitian Ibu yang notabene root-nya sama, yaitu Krese juga, itu hanya 2 dari 6 variabel yang berpengaruh. Itu pertanyaan saya, klarifikasi aja ya. Kalau bisa ditangkap poinnya, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, baik. Sudah bisa tangkap intinya Ibu ya? Ya. Baik, kemudian yang kedua, Ibu sudah memodifikasi ya ego ya dengan LOI, lack of integrity. Nah, dengan mengacu kepada teori psikoanalisis ya, kemudian dimodifikasi dengan Freudian ya, post Freudian. Nah, kemudian ini kaitannya saya melakukan analogi nih. Jangan-jangan di indikator yang dipakai untuk memodifikasi governance and culture itu ya, itu juga akan seperti itu. Hanya saja bedanya pada ego itu levelnya individual, sedangkan pada komitmen untuk mendapatkan sertifikasi dan sertifikasi dan penghargaan itu adalah organisasi. Ini mohon penjelasannya juga. Ini clear ya Bu ya. Pertanyaan kedua ya, intinya ya. Ya, kemudian ketiga sederhana aja. Ini sudah menghasilkan satu disertasi yang sudah teruji di sana sini sekian tahap ya, sehingga ini masuk dalam kategori scientific research. Nah, scientific research ini kan ada beberapa tanda ya, ada the hallmark of science-nya gitu ya. Saya pengen penjelasan di salah satu poin saja, yaitu kaitannya dengan precision and confidence.
di mana nih di disertasi ini terkait dengan precision and confidence. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Silakan. Oke, baik, Dr. Nuryatno, mohon izin untuk memberikan tanggapan. Jadi yang pertama adalah mengapa hanya 2 saja, sedangkan yang 4 variabel tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita lihat ini khususnya perbankan, itu sudah banyak sekali regulasi yang mengatur terkait dengan sektor perbankan. Nah, sehingga di sini mengakibatkan adanya pengawasan yang sudah lebih efektif sehingga peluang untuk melakukan kecurangan itu sudah semakin kecil. Nah, sehingga opportunity di sini juga tidak berpengaruh. Kemudian yang kedua, kemungkinan kenapa masih ada berbagai kasus karena bisa saja bank itu hanya fokus pada the rule of the game, di mana mengadop satu peraturan, tetapi aktivitasnya dalam implementasinya itu belum bisa dipastikan berjalan secara efektif, sehingga opportunity di sini tidak berpengaruh. Nah, kemudian untuk capability juga sama, di mana capability itu menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan kecurangan yang diukur dengan lamanya dia berjabat sebagai pimpinan di satu bank. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini tidak berpengaruh karena semakin lama seseorang menjabat di satu institusi, belum tentu dia memanfaatkan segala sesuatu yang dia peroleh untuk berbuat curang, tetapi justru yang muncul adalah loyalitas untuk menjaga keberlangsungan dari organisasi tersebut. Nah, collusion juga sama. Collusion, belum tentu kolusi itu kesepakatan yang berujung pada tindakan yang atau kejahatan yang merugikan pihak lain. Beberapa penelitian menyatakan bahwa dengan adanya hubungan politis dengan perusahaan atau komisaris dengan beberapa pejabat ataupun dari organisasi partai politik justru akan mendapatkan bantuan ketika perusahaan itu dihadapkan pada kondisi yang sulit sehingga tidak perlu melakukan kecurangan, termasuk kecurangan dalam laporan. Nah, kemudian mengapa yang 2 itu berpengaruh? Karena memang pressure atau tekanan itu menjadi permasalahan bagi manajemen, sehingga kadang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bisa menggunakan cara-cara yang melanggar peraturan, melanggar hukum, melanggar standar, sehingga timbul fraud. Tetapi sebetulnya ada pilihan untuk melakukan menyelesaikan tekanan tersebut tanpa melalui fraud. Nah, tapi karena di sini tekanan itu menjadi salah satu faktor utama terjadinya fraud juga, sehingga berpengaruh terhadap fraudulent financial statement. Demikian juga lack of integrity, di mana akan mengarahkan pada pilihan seseorang untuk berbuat sesuai dengan aturan atau melanggar. Nah, kalau misalkan dia memiliki kekurangan dalam integritas atau lack of integrity, maka kecenderungannya akan terjadi kecurangan. Berarti dapat disimpulkan bahwa stimulus dan juga lack of integrity ini merupakan faktor utama atau necessary condition terjadinya kecurangan. Sedangkan faktor-faktor yang lain itu tidak bisa terbukti berpengaruh terhadap tindak pidana. Itu jawaban saya yang pertama, Dr. Nuryatno. Oke, noted, sangat bagus. Ya. Next. Kemudian yang kedua, untuk ini yang kedua mohon maaf, saya tidak begitu memahami pertanyaannya, boleh di... Intinya ya, boleh, boleh. Ini saya melakukan analogi saja. Jadi, Ibu kan ganti ego dengan loi ya. Itu kan kasusnya katakanlah individual. Nah, ketika di governance and culture itu kan menambahkan satu indikator nih, komitmen untuk mendapatkan sertifikasi dan penghargaan. Nah, ketika ego diubah menjadi loi, dasarnya kan post Freudian teori ya kan. Nah, itu berlaku untuk tadi yang individu. Nah, saya menduga karena itu juga didasar kepada social influence ya, sebagaimana Ibu tulis di disertasinya.
Maka saya menduga ini jangan-jangan ini curiosity aja Bu, curiosity aja. Saya curious aja. Saya menduga ya jangan-jangan ukuran baru yang diusulkan itu juga akan bernasib sama nantinya. Ya, cuman bedanya kalau di ego itu ukuran individual, di komitmen untuk mendapatkan apa namanya sertifikasi dan penghargaan itu level organisasi. Kan jadi kan ada organizational behavior kan, di samping ada human behavior kan. Nah itu. Jadi analogi aja. Bagaimana bahwa ini Ibu pastikan atau Ibu yakinkan bahwa itu tidak seperti itu. Gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Dr. Nuriatno. Jadi memang ada perbedaan di sini ketika saya mengembangkan dari fraud hexagon menjadi fraud hexagon modified. Dalam hal ini saya merubah dari ego menjadi integrity. Nah, dasarnya adalah kalau di ego ini menunjukkan satu kepribadian di mana seseorang itu pasti, kalau yang itu pasti kecenderungannya adalah berbuat curang. Kalau berdasarkan Freud teori, nah atau psikoanalisis teori. Nah, sedangkan kalau lack of integrity ini mendasarkan pada teori psikososialnya Erikson. Nah, di mana seseorang itu memiliki kemampuan secara realistik untuk memilih apakah tindakannya itu sesuai atau tidak sesuai dengan tuntutan norma-norma yang berlaku. Sehingga di sini ego itu sudah tidak bisa dipergunakan lagi, kemudian masuk di lack of integrity. Nah, di mana seseorang itu kalau tidak memiliki integritas maka otomatis akan bisa berbuat curang. Nah, jadi di sini memang kalau ada perbedaan prinsip ketika melakukan pengembangan dari model fraud hexagon menjadi fraud hexagon modified terkait dengan ego dan Loy ini. Nah, sedangkan untuk indikator governance and culture ini dasarnya adalah kenapa saya mengusulkan adanya sertifikasi dan penghargaan itu dikarenakan pada POSO IRM 2017 di bagian governance and culture itu baru memuat pengukuran dari sisi penilaian internal di dalam perusahaan itu sendiri. Sedangkan pengakuan secara eksternal oleh lembaga atau instansi yang independen itu belum dilakukan. Nah, sehingga dengan adanya sertifikasi yang sudah sertifikasi maupun penghargaan yang melalui proses penilaian dan juga proses assessment yang rigid, maka otomatis baru akan bisa membuktikan secara otentik bahwa perusahaan itu menjalankan perusahaannya atau manajemennya dengan baik. Seperti itu, Dr. Nuriatno. Pak Nano masih di mute, Pak. Baik, maaf. Baik, baik Bu Eksana. Noted, bagus. Silakan. Kemudian yang ketiga terkait dengan presisi dari hasil disertasi saya. Di sini saya tidak hanya melakukan pengujian untuk model utamanya, tetapi saya memperkuat atau mengukuhkan hasil dari pengujian utama itu dengan melakukan pengujian ekspansi dan juga melakukan pengujian sensitivitas. Nah, sehingga dari hasil pengujian ekspansi dan sensitivitas tersebut ternyata hasilnya itu dapat mengukuhkan dari hasil pengujian model utama di disertasi saya. Seperti itu, Dr. Nuriatno. Itu baru menjelaskan presisi ya Bu, yang confident? Ya, confident-nya adalah tingkat keberterimaannya atau standar error-nya saya menggunakan yang 5%. Bagus, silakan. Sudah cukup dari saya. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu. Ibu Yolanda, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih Pak. Kita lanjut kepada penguji ketiga,
yaitu Ibu Dr. Susi Dwi Mulyani AK MMCE. Kepada Bu Susi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Yolanda Masnita selaku pemimpin sidang pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim promotor, kemudian tim penguji, yang kemudian juga ketua sidang pada hari ini langsung dipimpin oleh Ibu Dekan kita. Yang terhormat juga para hadirin semuanya. Kemudian yang paling berbahagia Bu Heksana Sri Lastanti sebagai promovenda pagi hari ini. Ya. Baik, saya juga ingin mengkonfirmasi saja penelitian yang Ibu hasilkan ini, yang mana Ibu sudah berhasil membuktikan keterbaruan yang Ibu ajukan di dalam penelitian Ibu ini. Ya, selamat, Ibu berhasil membuat sejarah baru, yaitu Fraud Hexagon Modified Heksana 2022. Ini nanti akan diikuti oleh peneliti-peneliti lain ini sebagai model baru, yaitu Fraud Hexagon Modified. Sekali lagi selamat Bu Heksana. Nah, kemudian ya saya juga ikut-ikut Prof. Sutrisno, Bapak Dr. Nuryatno, saya juga akan mengklarifikasi 3 hal saja, ya, baik sana. Yang pertama, saya ingin mengklarifikasi bahwa Ibu tadi menyampaikan ada beberapa penelitian terdahulu relevan yang Ibu bacakan. Yang pertama kali itu adalah Ibu bacakan penelitian Lastanti 2020. Nah, itu ya. Apakah itu Ibu sendiri? Ya, betul. Dr. Susi. Oh, baik, alhamdulillah. Nah, dari penelitian-penelitian terdahulu ini, apakah ada yang juga menggunakan sampel perbankan atau lebih luas lagi lembaga keuangan? Ya, ada, Dr. Susi. Punya Ibu sendiri? Punya Bu Heksana? Betul. Ibu juga memang pendahuluannya sudah melakukan riset dengan sampel perbankan ya Bu, didukung dengan kasus-kasus tadi ya yang Ibu sampaikan. Baik, nanti memang sudah sesuai, Ibu lanjutkan lagi pengukurannya yang ada keterbaruannya, begitu ya Bu ya? Betul. Ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu tadi di dalam penelitian terdahulu 2020 itu juga berhasil membuktikan, kalau saya tidak salah tadi ada pressure, opportunity, dan rationalization yang bisa berpengaruh terhadap financial statement fraud ya? Betul, Dr. Susi. Oke, terus itu model yang Ibu pakai untuk prediktornya apakah juga fraud hexagon atau belum fraud hexagon? Masih pentagon, Prof. Dr. Susi. Oh, masih pentagon. Kemudian variabel yang bisa berpengaruh tadi salah satunya pressure ya. Sedangkan di dalam disertasi Ibu tidak ada variabel namanya pressure ya Bu Heksana. Bagaimana Betul. ini? Ya. Ya. Silahkan diklarifikasi. Baik, Dr. Susi. Jadi di sini untuk stimulus ataupun insentif ataupun pressure itu sama sebetulnya untuk definisinya. Jadi untuk stimulus, pressure atau insentif itu merupakan ya, jadi stimulus, insentif atau pressure itu sebetulnya sama, merupakan tekanan untuk melakukan penipuan, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Nah, tekanan tersebut misalkan berupa kebutuhan finansial yang tinggi, kemudian perusahaan perlu melaporkan hasil yang lebih baik karena tekanan untuk yang kedua karena tekanan untuk memperoleh target juga, memenuhi target juga.
Nah, sehingga sebetulnya kesimpulannya stimulus itu sama dengan pressure, sama dengan insentif, yaitu tekanan baik berupa finansial maupun non finansial yang akhirnya memicu untuk manajer melakukan tindakan uji. Begitu, Dr. Susi. Baik, dan itu terbukti lagi dengan penelitian di disertasi Ibu ini ya, bahwa ganti istilah antara pressure dengan stimulus tetap terbukti berpengaruh positif. Betul. Nah, kemudian yang opportunity sama rationalization yang sebelumnya berpengaruh ya dengan sampel yang sama, saat ini tidak terbukti di penelitian Ibu. Nah, mohon penjelasan juga ini, kenapa kok hasilnya bisa berbeda? Ya, baik. Jadi untuk yang opportunity dan rationalization ini ada perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya dengan hasil disertasi saya. Di sini untuk yang opportunity ataupun kesempatan, nah ini di penelitian saya sebelumnya berpengaruh, sedangkan yang di disertasi saya tidak berpengaruh. Nah ini yang pertama bisa saja karena di penelitian saya yang 2020 ini sampelnya hanya tahun 2018, 19, 20, sedangkan yang di disertasi saya itu sampelnya dari 2014 sampai dengan 2020. Nah sehingga di situ ada perubahan terutama terkait dengan berbagai peraturan-peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh regulator termasuk OJK. Nah, di mana semakin semakin banyak peraturan-peraturannya mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Nah, namun ternyata mungkin saja itu dikarenakan karena perbedaan periode penelitiannya begitu. Dr. Susi. Baik, oke. Yang pertama udah cukup bagus ya, Ibu sudah menyampaikan argumentasi dengan lugas gitu ya Bu ya. Kemudian kedua, saya menyoroti variabel moderasi. Nah, variabel moderasi yang Ibu gunakan itu kan satu saja variabel ya, yaitu yang namanya governance dan culture. Nah, kemarin tuh saya sempat jebak, wah ini Ibu menggunakan dua variabel moderasi sehingga ujinya menjadi semakin kompleks. Ternyata walaupun ada kata dan, itu ternyata satu variabel saja ya Bu Heksana ya. Betul. Baik, nah ini saya mohon dijelaskan konsepnya. Memang governance dan culture itu merupakan satu konsep begitu Bu, sehingga Ibu menggunakan istilah dan, tetapi sebetulnya itu satu variabel saja untuk menjadikan sebagai pemoderasinya. Silahkan Ibu. Ya, baik. Ya, jadi di sini di POSO IRM 2017 memang untuk komponen governance and culture itu menjadi satu kesatuan sehingga menjadi satu variabel begitu. Nah di sini untuk tata kelola itu dimasukkan dalam rangka menentukan arah perjalanan suatu organisasi, memperkuat dan menetapkan tanggung jawab pengawasan untuk melakukan manajemen resiko perusahaan. Sedangkan budaya berkaitan dengan nilai-nilai etika, perilaku yang diinginkan, dan pemahaman tentang resiko dalam entitas. Nah, sehingga dengan implementasi governance and culture yang baik, dapat menekan faktor-faktor pemicu tindakan kecurangan tadi. Nah, kalau di POSO IRM itu hanya ada 5 indikator, untuk governance and culture itu ada 2. Yang pertama adalah Dewan Direksi memberikan pengawasan terhadap strategi dan melakukan tanggung jawab tata kelola untuk mendukung manajemen dalam mencapai strategi tujuan bisnis. Yang kedua, organisasi menetapkan struktur operasi dan menetapkan strategi untuk mencapai tujuan bisnis. Sedangkan yang budaya itu ada 3 indikator lainnya, yaitu organisasi mendefinisikan perilaku yang diinginkan, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai inti, dan membangun SDM.
Nah, jadi sebetulnya kalau di POSO IRM itu memang dua hal tersebut menjadi satu kesatuan karena indikatornya memang dijadikan satu, dua untuk yang tata kelola yang mengantarkan bagaimana perusahaan itu beroperasi untuk mencapai tujuannya dengan baik. Yang tiga lagi adalah budaya untuk memastikan implementasi dari etika dan nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh organisasi tersebut. Begitu, Dr. Susi. Oke, baik. Terima kasih klarifikasinya, sehingga tadi yang sudah terbukti pengaruh langsungnya itu adalah positif begitu, jadi memicu terjadinya fraud untuk yang stimulus dan lack of integrity, kemudian dengan hadirnya governance and culture sebagai pemoderasi berhasil meredam gitu ya, menurunkan pengaruh positif gitu kan, sehingga perannya adalah memperlemah. Gitu ya Bu Eksana ya. Baik. Kemudian terakhir ini saya ingin klarifikasi tentang saran yang Ibu sampaikan. Terutama saran yang pertama, Ibu kan menyampaikan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel. Ini kan mungkin gara-garanya karena R-square Ibu itu sangat kecil ya, hanya 7% ya. Sehingga Ibu bisa menyarankan, oh berarti ini variabel-variabel di dalam persamaan regresi ini masih kurang nih yang diuji pengaruhnya terhadap variabel dependennya. Sehingga Ibu menyarankan menambah variabel-variabel lain. Saya lihat tadi ada transparansi, kemudian sifat introvert dan ekstrovert, kemudian tipe komunikasi, ya kan? Nah, di sini juga kalau kita lihat kan antara transparansi, kemudian sifat introvert dan ekstrovert, kemudian tipe komunikasi ini kalau dilihat dari level analisisnya ada yang level organisasi, ada yang level individu gitu kan ya. Jadi saya yang pertama argumentasi Ibu kenapa yang Ibu sarankan ada tiga tempat nih, tiga tempat variabel. Kemudian kenapa ada yang level individu dan ada yang levelnya organisasi. Begitu, sama satu lagi nih saya ingin menyoroti juga Ibu kan melakukan content analysis untuk mengukur governance and culture. Kemudian Ibu menyarankan di sini menggunakan pihak kedua dan ketiga agar hasilnya lebih objektif. Ini yang klarifikasi saran secara eksplisitnya seperti apa ini untuk peneliti selanjutnya. Silahkan Bu Eksana. Ya, baik. Jadi yang saya sarankan untuk variabel-variabel ini untuk penelitian selanjutnya yang pertama adalah transparansi. Jadi ini masih dugaan saja karena masih perlu dibuktikan dari penelitian terdahulu bahwa dengan adanya transparansi dalam hal ini adalah perusahaan dalam hal ini perbankan menyajikan informasi-informasi yang material kepada para stakeholder sehingga mudah untuk diakses. Nah, informasi-informasi tersebut diantaranya adalah informasi terkait dengan tindakan kecurangan dari insan perbankan itu harus dimasukkan di catatan keuangan. Kemudian juga ada informasi-informasi mengenai hal-hal yang sifatnya kontingen. Nah, sehingga kalau misalkan lebih transparan, maka harapannya akan bisa menekan timbulnya kecurangan atas laporan keuangan. Nah, kemudian sifat introvert atau hanya fokus pada dirinya sendiri dan ekstrovert di mana dia lebih peka dan lebih care terhadap orang lain. Nah, ini juga bisa saja seperti halnya Ibu tadi, karena tindakan kecurangan itu sebetulnya bisa saja dipengaruhi oleh sifat individu dari CEO atau CFO yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, sehingga saya memasukkan beberapa variabel yang belum ada dalam disertasi saya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait dengan saran yang diberikan agar pada saat melakukan analisis konten itu menggunakan pihak kedua, ketiga, itu artinya ketika membuat daftar checklist dari keberadaan satu informasi dan memberikan nilai, itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, bisa saja 2 orang atau bahkan 3 orang,
sehingga nanti bisa dikomparasi hasil penilaian untuk masing-masing indikator tersebut akan sesuai atau tidak. Nah, kalau misalkan ada ketidaksesuaian, maka perlu ditinjau kembali sehingga hasilnya lebih objektif. Begitu, Dr. Susi. Baik, alhamdulillah ya semuanya Ibu bisa menjelaskan dengan baik dan sangat jelas sehingga bisa menambah wawasan kita semua terutama yang hadir ya pada saat yang berbahagia ini pada pagi hari ini. Baik, demikian yang bisa saya konfirmasikan atas disertasinya Bu Eksana. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Ibu Dr. Yolanda Masnita. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, kita lanjut kepada penguji keempat, yaitu Profesor Dr. John Hutagaul. Kepada Prof. John, dipersilahkan, Prof. Ya, terima kasih Bu Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan selamat dulu kepada Promovenda Ibu Heksana Sri Lastanti. Ya. Juga ucapan selamat saya sampaikan kepada Prof. Eti dan Prof. Haryono Umar yang sudah berhasil membimbing kandidat doktor sampai kepada ujian terbuka. Sama Prof. Ya. Saya ingin menyapa juga para penguji lainnya, Prof. Sukrisno Agus, Bapak Dr. Muhammad Nuryatno, dan Ibu Susi, dan juga saya ingin menyapa keluarga dari Ibu Eksana dan juga teman-teman Ibu Eksana yang hadir menyaksikan ujian terbuka atas Promovenda Eksana Sri Lastanti. Ibu Eksana, kita tahu bahwa industri perbankan maupun industri keuangan non-perbankan merupakan industri yang highly regulated industry. Artinya industri itu memang sudah diatur dengan peraturan yang sangat rigid ya untuk mencegah timbulnya ekses-ekses negatif, termasuk salah satunya adalah fraud pada financial statement yang disajikan oleh para pelaku usaha di lembaga keuangan, perbankan maupun non-perbankan. Nah, saya mengapresiasi penelitian dari Ibu Eksana, Promovenda, yang berhasil menjelaskan ya dalam satu model yang berisikan 6 variabel independen untuk menjelaskan timbulnya fraudulent financial statements. Dan yang menarik dari 6 variabel tersebut, 4 variabel ternyata tidak berpengaruh signifikan tanpa maupun dengan variabel moderasi, governance, dan culture. Ya, ini sangat menarik sekali, dan Promovenda Eksana menjelaskan dari 6 tersebut ada 2 variabel yang berpengaruh, yaitu stimulus dan lack of integrity. Nah, terkait dengan hasil penelitian tersebut, saya hanya ingin Promovenda bisa menjelaskan hasil uji statistik tersebut ke dalam bahasa populer, sehingga masyarakat umum maupun non-akademisi yang hadir dalam acara dalam pertemuan ini maupun nanti yang nanti akan memanfaatkan hasil penelitian dari Promovenda ini bisa mengimplementasikannya atau bisa memahaminya, bisa menindaklanjutinya, khususnya mereka yang ada di industri perbankan. Ya. Kemudian yang kedua, tolong kami dijelaskan ya dan diberikan penjelasan mengenai rekomendasi strategis yang dapat disampaikan oleh Promovenda berdasarkan hasil penelitian tersebut kepada para stakeholder, terutama OJK, LPS, Ikatan Akuntan Indonesia,
kemudian industri perbankan, serta komisaris perbankan agar kualitas laporan keuangan perbankan menjadi lebih baik dan dapat terhindar dari fraud. Itu yang ingin saya dengarkan penjelasan dari Promovenda terkait dengan apa yang saya tanyakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk diminta diklarifikasi kepada Promovenda atas dua yang saya tanyakan tadi. Ya, oke. Baik, terima kasih Prof. John. Mohon izin saya memberikan tanggapan. Jadi yang pertama tadi berdasarkan hasil uji statistik yang bisa saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana atau bahasa yang mudah dimengerti adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebetulnya faktor-faktor pemicu kecurangan itu ada tekanan atau stimulus istilahnya, kemudian ada peluang atau opportunity, kemudian ada pembenaran atau rationalization, ada kemampuan atau capability, dan juga kurangnya integritas atau lack of integrity dan kolusi. Ternyata dari hasil penelitian saya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketindakan kecurangan laporan keuangan itu hanya dua, yaitu kurangnya integritas dan juga adanya tekanan. Nah, sedangkan untuk keempat faktor lainnya itu tidak berpengaruh. Nah, jadi kesimpulannya adalah lack of integrity dan stimulus itu merupakan faktor utama atau necessary condition sebagai pemicu timbulnya kecurangan, termasuk kecurangan dalam laporan keuangan. Sedangkan variabel lain seperti opportunity, rationalization, capability, dan collusion itu sebagai variabel yang cukup untuk mendorong terjadinya kecurangan atau sebagai sufficient condition. Nah, sehingga yang perlu ditekankan di sini agar terhindar atau bisa meminimalkan tindakan finansial fraudulent financial statement adalah menghilangkan atau menekan dari necessary condition tersebut terlebih dahulu sehingga bisa meminimalkan terjadinya kecurangan. Nah, ternyata hasil temuan ini juga sesuai dengan kondisi kekinian di mana semakin banyak entitas atau organisasi yang mulai membangun zona integritas dan juga peraturan-peraturan yang relevan terkait dengan pembentukan zona integritas itu. Di antaranya ada peraturan surat edaran Bank Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang penerapan strategi MTP bagi bank umum. Kemudian juga di ISO 37001 mengenai sistem manajemen anti penyuapan untuk mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kasus kecurangan, serta Permenpan dan reformasi birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih untuk melayani di lingkup instansi pemerintah. Demikian Prof untuk jawaban saya yang pertama. Ya, terima kasih Promovenda, dilanjutkan. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, rekomendasi strategis yang bisa saya berikan kepada berbagai pihak, yang pertama adalah kepada OJK, yang kepada otoritas jasa keuangan, itu yang pertama adalah OJK itu tidak hanya berfokus pada the rule of the game dengan membuat peraturan-peraturan terkait dengan industri perbankan, tapi juga perlu berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas yang melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Karena sebagus apapun peraturan yang dikeluarkan oleh OJK atau regulator lainnya di bidang perbankan, tanpa didukung dengan integritas SDM, maka akan masih banyak ditemukan kasus-kasus kecurangan yang ada di perbankan. Nah, itu yang pertama, jadi jangan hanya fokus pada penciptaan atau pemberlakuan peraturan, tetapi juga fokus untuk integritas SDM perbankannya juga dibangun. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan peraturan OJK nomor 27 tahun 2016 tentang fit and proper test. Nah, di sini usulan saya adalah karena
di fit on proper test itu salah satu indikatornya adalah integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, maka perlu ditingkatkan atau dikembangkan instrumen assessment untuk dapat melaksanakan fit and proper test dengan lebih baik. Instrumen assessment tidak hanya fokus pada skill dan juga pada knowledge, tetapi juga pada attitude yang sesuai dengan benchmark atau acuan pembanding yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan fit and proper test tersebut. Nah, selain itu juga setelah diperoleh hasil fit and proper test tersebut juga harus ada surveillance serta pengawasan karena perubahan lingkungan dan kondisi dapat berdampak pada perubahan hasil fit and proper test yang diperoleh pada saat menjabat. Itu untuk OJK. Nah, kemudian untuk Ikatan Akuntan Indonesia sebagai lembaga yang menaungi akuntan seluruh Indonesia itu tidak hanya memfokuskan pada pelatihan-pelatihan yang sifatnya meningkatkan skill dan knowledge, tapi juga harus ke arah pembangunan akuntan yang memiliki soft skill atau attitude yang baik, di mana akuntan tersebut seharusnya bisa melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada kode etik akuntan. Nah, memang dengan kompetensi dan skill yang dimiliki oleh akuntan maka dapat dihasilkan laporan keuangan. Namun, apabila tidak didukung dengan attitude dan kepatuhan terhadap kode etik, integritas, kemudian objektif dan independen, maka hasil laporan keuangan tersebut tentu saja akan menyesatkan untuk para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Nah, kemudian untuk industri perbankan dan komisaris perbankan, tentu saja perbankan harus memperhatikan stabilitas keuangan agar tidak menjadi salah satu faktor yang menekan manajemen sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan kecurangan. Selain itu juga harus ada upaya-upaya untuk penguatan integritas SDM perbankan. Kemudian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris juga terus memberikan arahan terkait dengan pencegahan dan penanganan fraud kepada seluruh karyawan, kemudian meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih efektif sehingga bisa mencegah potensi terjadinya kecurangan. Nah, selain itu juga meningkatkan efektivitas implementasi governance and culture yang baik sehingga membantu dalam menekan tindakan kecurangan yang dapat menjamin keberlangsungan usaha dan mencapai strategi yang sudah ditetapkan oleh Gus. Demikian Prof untuk jawaban pertanyaan kedua. Terima kasih Prof Venda. Saya kembalikan ke Ibu Yolanda. Ya, baik, makasih Prof. Kita lanjut kepada kopromotor, yaitu Profesor Dr. Haryono Umar AKM SCCA. Kepada Prof. Haryono dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang, Ibu Dr. Yolanda, dan juga semua yang tadi sudah melakukan pertanyaan, mulai dari Prof. Krisno Agus, Ibu Dr. Susi Dwi Mulyani, Pak Nano, Muhammad Nuryanto, kemudian Prof. John, semuanya masukannya, pertanyaannya, komennya, dan juga klarifikasinya sangat luar biasa, yang itu akan semakin mengukuhkan keyakinan kita bahwa Prompenda kita ini memang unik. Dari namanya saja sudah unik. Jarang sekali orang punya nama pakai X. Ini dia pakai Heksana. Mungkin ada keturunan Yunani ya gitu. Iya, Prof. Ya, ada ya. Oh, alhamdulillah. Dan jawaban-jawaban juga beliau juga membuat kami sebagai pembimbing menjadi bangga bahwa ternyata pengetahuannya luar biasa sebagai akuntan yang banyak berkiprah, juga pemahaman mengenai hukumnya juga cukup mumpuni ya. Dari hasil penelitian ini dan jawaban-jawaban dari Promopenda menunjukkan bahwa memang sudah bisa menjawab pertanyaan banyak pihak, bukan hanya di Indonesia tapi juga secara internasional. Kenapa sih
fraud ataupun korupsi itu terjadi terus, padahal berbagai macam upaya dilakukan sangat luar biasa, ya kan ya. Nah, ternyata memang yang disebut sebagai the necessary condition itu adalah lack of integrity, dan itu merupakan salah satu kebaruan dari Ibu kita ini, Ibu Heksana, dan itu juga menjadi perhatian pemerintah. Makanya pemerintah mengeluarkan Permenpan yang tadi disebutkan, Permenpan nomor 10 tahun 2019, dan sekarang ini semua instansi pemerintah baik itu di pusat maupun di daerah, Pemda kabupaten, kota, dan provinsi, dan juga BUMN, BUMD, dan semua, dan juga termasuk perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri, semuanya sedang bersama-sama untuk membangun zona integritas. Jadi kalau ingin mencapai wilayah bebas dari korupsi, mau tidak mau integritasnya harus diperbaiki. Dan ini cocok dengan penelitiannya Ibu Heksana ini, luar biasa itu. Dan ini sudah mengukuhkan bahwa yang namanya lack of integrity itu adalah the necessary condition. Sepanjang itu tidak terjadi, walaupun ada tekanan segala macam masih bisa diatasi. Walaupun ada opportunity, ada pressure rationalization, maupun dia memiliki jabatan yang tinggi, sepanjang dia berintegritas nggak ada masalah. Buktinya apa? Masih banyak kok Prof. John dan teman-temannya yang di pajak itu, walaupun punya jabatan dan punya kewenangan tinggi, dia tidak tergoda. Karena apa? Dia punya integrity. Ini cocok jadi penelitiannya Bu Heksana ya. Selamat ya Bu Heksana. Terima kasih Bapak Ibu. Saya masih ada agak ragu nih dengan Bu Heksana. Makanya saya perlu bertanya ya Bu Heksana ya. Satu aja pertanyaan saya. Pertanyaan saya Bu Heksana, sebagai seorang akuntan yang tadi sudah ditunjukkan kemampuannya, kira-kira menurut Ibu Heksana, kalau nanti ada orang bertanya Dr. Heksana, saya ingin bertanya, umpamanya nanti ke depan ya, apa sih peran dari akuntan terhadap pemberantasan korupsi, terutama di Indonesia? Silakan Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ferdino Umar. Mohon izin untuk menanggapi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa regulasi terkait dengan pemberantasan korupsi itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Nah, kemudian undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian menghebohkan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, dari peraturan perundang-undangan, dari klausul-klausul yang ada di undang-undang tersebut, ternyata ada 5 strategi untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama adalah mulai dari strategi penindakan, kemudian strategi pencegahan, kemudian monitoring, koordinasi, dan supervisi. Jadi ada 5 strategi tersebut. Nah, di mana peran akuntan tersebut adalah ketika 5 strategi pemberantasan korupsi itu dijalankan. Nah, misalkan di sini untuk strategi penindakan atau represi yang mungkin kita ketahui tahapannya mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan sampai dengan eksekusi. Nah, untuk melakukan proses penindakan tersebut, maka diperlukan peran akuntan di sini. Misalkan di sini akuntan diminta untuk melakukan audit forensik, kemudian melakukan perhitungan kerugian negara, kemudian memberikan keterangan saksi ahli, sehingga bisa membuat kasus korupsi tersebut menjadi terang benderang, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pembuatan keputusan hakim yang objektif, serta sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nah, itu peran akuntan di dalam proses penindakan. Demikian juga untuk proses pencegahan. Nah, dengan sebelum penindakan itu ada strategi pencegahan di mana diperlukan edukasi, kemudian ada kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara, kemudian laporan gratifikasi,
Nah, di sini peran akuntan adalah untuk memastikan bahwa laporan-laporan tersebut itu tidak mengandung salah saji dan juga tidak mengandung kecurangan. Nah, kemudian juga ketika memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga kepada penegak hukum tentang upaya pencegahan korupsi juga memerlukan dukungan dari para akuntan. Nah, selain itu juga dilakukan kajian-kajian untuk membangun strategi yang lebih efektif guna melakukan pencegahan tindakan korupsi. Nah, kemudian juga untuk yang monitoring, di mana kita tahu bahwa banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh akuntan untuk mengkritisi terkait dengan berbagai kebijakan, baik pemerintah ataupun organisasi lain. Jangan sampai kebijakan tersebut bersifat koruptif seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntan itu sangat berperan dalam setiap tahap strategi pemberantasan korupsi tadi yang diatur dalam undang-undang. Nah, demikian Prof. Haryono Umar yang bisa saya sampaikan terkait dengan peran akuntan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, luar biasa dan sangat banyak hal-hal yang baru yang bisa kita dengarkan. Saya rasa itu saja, Ibu Ketua Sidang, Ibu Yolanda, saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Kita lanjut kepada promotor, silakan kepada Profesor Dr. Eti Nurwaningsari AKM MCA. Silakan Prof. Eti. Ya, terima kasih Ibu Dr. Yolanda Masnita selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang juga saya lihat di sini dihadiri juga oleh pimpinan universitas, yaitu yang saya hormati Ibu Prof. Asri dan Ibu Dr. Komsia, serta pimpinan dekanat, serta di sini ada juga teman-teman dosen FEB ya dan Sivitas Akademik FEB, serta tidak ketinggalan di sini teman-teman angkatan 17 ya, semangat khususnya ya. Kemudian juga di angkatan-angkatan sebelumnya serta alumni ya. Ini merupakan momen yang menyemangati. Kemudian juga di sini saya melihat ada dari Ketua Dewan Pengarah LSPTA yaitu Prof. Dr. Moh Nasir, kemudian juga ada Bapak Muslim Ansori dari PT Persero Batang. Selamat datang Pak, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama tentunya Promohenda Heksana Sri Lastanti, ya, nama yang indah dan luar biasa. Tulisannya, disertasinya, cara menyampaikan dan menyanggah yang sangat komprehensif, ya. Untuk itu selamat dan sukses setelah melalui beberapa tahapan proses panjang. Ya, akhirnya berhasil berdiri di depan sidang akademik tertinggi untuk mempertahankan disertasinya. Selamat juga ya untuk keluarga, suami dan putra-putrinya yang telah dengan sabar menemani Promohenda dalam upaya meraih ilmu dan gelar tertinggi. Selamat pada Universitas Trisakti, khususnya FEB, Bu Dekan. Hari ini ada tambahan SDM yang bergelar doktor. Sebelumnya tentunya saya perkenalkan, Promohenda itu adalah mahasiswa yang mempunyai semangat yang sangat besar, ya. Dan untuk suksesnya itu kelihatan sekali ya dalam berbagai bidang, baik di karir maupun di pendidikan. Ya, itu sudah saya amati dari mulai saya dulu sebagai ketua jurusan di S1. Ya. Dan di sini menjadi pionir di angkatannya, ya, tahun 17, ya, lulus pertama kali, ya. Kemudian juga disiplin, tekun, ya,
rajin ya, di tengah-tengah berbagai kesibukan, baik dari dalam, kesibukan dalam yang sebagai struktural, kemudian juga kesibukan di luar ya, yang mengikuti berbagai organisasi, kemudian juga menyelesaikan disertasinya. Ya, nah di sini tetap ya Bu Heksana memiliki tanggung jawab yang tinggi, pantang menyerah itu yang saya tegaskan, dan low profile serta santun. Nah, bangga dengan Ibu Heksana. Semoga nanti bisa lulus sesuai dengan harapan. Untuk itu, mohon masukan dari para penguji dan kopromotor diterima sebagai penyempurnaan ya Bu. Siap, Prof. Sehubungan hal tersebut, saya ucapkan terima kasih kepada para penguji, yaitu Profesor Dr. Sukresno Agus, Bapak Dr. Muhammad Nuryatno, Ibu Dr. Susi Dwi Mulyani, Bapak Profesor Dr. John Hutagaul, serta dari kompromotor yang teman kerja saya, yaitu Profesor Dr. Haryono Umar, atas masukan-masukannya. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya novelty dari disertasi itu adalah merupakan fokus dari penelitian ini ya. Jadi penelitian ini menarik dan sangat bermanfaat ya untuk mengetahui faktor-faktor yang memotivasi seseorang bisa melakukan tindakan kecurangan ya. Itu apa saja ya. Ya. Yaitu Bu Heksana itu menggantikan variabel ego dengan variabel lack of integrity, terutama novelty yang disuguh ya. Nah, di sini memang sudah terjadi beberapa keresahan ya, beberapa waktu yang lama tentang keresahan dari para akademisi ya tentang pengukuran dari ego ya. Ego tadi ya. Ego yang berasal dari model Freud hexagon score ya. Score E-nya itu adalah ego ya. Nah, keresahan tadi itu adalah masalah pengukurannya. Pengukuran ego yang sebelumnya itu hanya dengan menggunakan jumlah foto-foto dewan direksi ya dalam laporan keuangan ya. Namun Bu Heksana mencoba mencari, meninjau ya dari kajian teori makna ego ya. Makna ego itu sebetulnya tercermin dari suatu tindakan yang berdasarkan nafsu dan kesenangan saat itu. Sehingga keputusan yang dibuat oleh seorang itu tidak sesuai dengan norma sosial. Nah, inilah yang bisa mendorong kecurangan. Nah, maka Promovenda menggantikan ya dengan lack of integrity. Ini lebih tepat ya. Jadi kekurangan integrity ya, yaitu di sini artinya penolakan ya, penolakan ada prinsip-prinsip moral dan etika. Nah, di sini menggunakan pengukarannya dengan sekunder ya. Nah, kemudian kedua ya. Novelty kedua, ini juga sangat penting untuk meminimalkan tindakan kecurangan. Kita minimalkan tindakan kecurangan itu dengan yaitu menambahkan variabel governance dan culture. Ya, yang ditambahkan di sini itu apa dari governance dan culture ya? Memang dari prinsip KOSO PRM itu ada 5 indikator ya. Namun maknanya itu baru dari sisi internal. Padahal hal ini dalam kondisi saat ini itu kurang mencukupi. Ya, maka di sini dirasa perlu menambahkan indikator dari sisi eksternal, ya, berupa komitmen organisasi itu untuk mendapatkan
penghargaan dan sertifikasi seperti Annual Report Award dan sebagainya. Dari uji sensitivitas menunjukkan hasil yang robust. Artinya model baru yang disajikan Promopenda itu adalah lebih baik dari model lama. Demikian, Ibu, sekilas penekanan novelty memang perlu saya jelaskan kembali. Memang penelitian ini masih perlu pengembangan, ya, karena ada pepatah, tiada gading yang tak retak, kesempatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga penelitian ini bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Akhir kata, saya ucapkan sukses selalu untuk Promopenda dan semoga hari ini mendapatkan hasil baik. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Yolanda selaku ketua. Baik, terima kasih Prof. Ya, dengan tadi sudah mendapatkan beberapa masukan baik dari para penguji, kopromotor, dan promotor, maka waktu bagi para penyangga untuk mengajukan pertanyaan telah selesai. Sidang ditunda beberapa menit untuk mengadakan rapat. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi saya tutup sementara. Nilai sudah masuk ya, kita mulai saja lagi. Bu MC boleh? Mbak Wiji tadi ya. Terima kasih Ibu Dr. Sidang terbuka akan dimulai kembali. Kami persilahkan kepada Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MMCI RR selaku Ketua Penguji untuk membuka kembali sidang promosi ini. Sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi saya buka. Berdasarkan hasil rapat yudisium sidang terbuka promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan mempertimbangkan prestasi, ketekunan, ketelitian, dan kesungguhan, serta semangat Promopenda dalam menjalankan proses pendidikan, maka dengan ini diputuskan Heksana Sri Lastanti dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta kehormatan yang melekat pada gelar itu. Dr. Heksana Sri Lastanti, NIM 221-004-006, adalah doktor ke-582 dari program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti dan merupakan lulusan Doktor Konsentrasi Akuntansi yang ke-98. Penyerahan surat keterangan lulus Dr. Heksana Sri Lastanti akan kami sampaikan melalui email. Ucapan terima kasih oleh Dr. Heksana Sri Lastanti.
Ya, ya, terima kasih kepada semua pihak. Mohon izin saya menyampaikan ucapan terima kasih dan persembahan kepada yang pertama adalah kepada promotor dan kopromotor saya, Profesor Dr. Eti Nurwaningsari, Profesor Dr. Haryono Umar, yang meskipun hari demi hari itu sangat menantang, tapi menurut saya itu sangat memikat karena bersamaan saya meraih tujuan gelar doktor ini di bawah asuhan Eti dan Prof. Haryono Umar. Bimbingan, nasihat selalu diberikan dengan ketulusan, kasih sayang, sehingga saya itu sangat bersemangat untuk segera selesai, sampai kadang ditegur istirahat, karena saya kadang lupa istirahat juga. Nah, kemudian satu pesan yang sangat berkesan yang saya abadikan di hati saya dan impian kata-kata berikut. Pohon meranggi miring sedikit, air mengalir sampai ke depan, kejarlah mimpi setinggi langit sampai akhir nyawa. Kemudian yang kedua, sebagai ucapan terima kasih saya kepada Prof. Eti dan Prof. Haryono Umar, daun selasih belimbing purbasari, panggung berdebu sampai bergerak. Terima kasih atas bimbingan Prof. Haryono dan Prof. Eti. Hubungan Bapak Ibu menjadi amal sampai akhirat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melimpahkan kebahagiaan dan juga kemuliaan di dunia dan akhirat kepada Prof. Eti dan Prof. Haryono. Amin. Ya Allah, sehat dan sukses selalu. Ya, Dr. Edson. Kemudian yang kedua, persembahan saya untuk Pak Penguji yang luar biasa. Setiap tahap saya mengikuti persidangan itu pasti selalu mendebarkan dan membuat saya was-was begitu. Seolah saya itu menapaki dari dataran rendah menuju ke puncak tertinggi. Pasti sangat lelah, itu sudah pasti, lelah pasti. Kemudian terbentur-bentur itu tentu, tidak mungkin tidak. Nah, namun ketika saya masuk ke ruang persidangan, selalu disambut dengan senyuman yang selalu tersumbing dari Dr. Yolanda, Prof. Krisno, Dr. Nuryatno, Dr. Susi, Prof. John, yang semula saya masuk ke ruang sidang setiap tahapan itu, hati saya ciut, nyali saya seolah gak ada begitu, kemudian mekar kembali, oh ternyata kondisinya tidak menakutkan yang saya bayangkan begitu. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari sidang ke sidang itu tajam, membuat saya itu tersadar, oh saya kurang di sini, kurang di situ. Nah, kemudian ada saran-saran itu membuat saya semangat gitu, karena seperti cahaya di tengah kegelapan, saya harus bagaimana, itu ada saran-saran pasti. Jadi ini untuk teman-teman yang lain, tidak usah takut untuk masuk ke ruang persidangan, karena pasti ada dua hal itu. Pasti pertanyaan tajam, pasti. Tapi itu untuk introspeksi kita atas kekurangan, tapi saran yang cemerlang itu membuat kita ada jalan keluar, seperti itu. Nah, terima kasih kepada para penguji yang telah menghantarkan saya sampai di tahap ini dan dinyatakan lulus dari program doktorat. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melimpahkan kebahagiaan dan kemuliaan dunia akhirat kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian persembahan terakhir saya untuk semua kolega dan juga keluarga. Terima kasih kepada para pimpinan yang sudah memberikan kesempatan, dukungan, dan bimbingan kepada saya. Dari mulai Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi, dia selaku rektor, kemudian Ibu Yolanda, Mas Nita selaku dekan, Bapak Murtanto selaku ketua program studi akuntansi, kemudian kepada semua Bapak Ibu dosen program doktoral FEP Usakti yang sudah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis bisa menghasilkan karya disertasi seperti ini tidak lepas dari semua yang sudah Bapak Ibu ajarkan ke saya. Kemudian juga terima kasih kepada para kolega dan atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis, Bapak Ibu pimpinan di lingkup fakultas dan universitas, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkup FEP Usakti, kolega dari jajaran P2PK Kementerian Keuangan, kolega dari jajaran BNSP, Ketua Dewan Pengarah LSP Teknisi Akuntansi, Bapak Ibu Master Asesor dan Asesor Kompetensi,
tim LSPTA, Mata Indonesia, teman-teman program doktoral Angkatan 17, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terakhir adalah terima kasih kepada keluarga terkasih, kedua orang tua tercinta, Bapak Suraji almarhum, dan Ibu Darsini almarhum, Ibu Sriati, Ibu mertua, dan Bapak Wospri, Bapak mertua almarhum, yang selalu mendoakan, membimbing penulis sampai dapat meraih gelar pendidikan